Tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, bagaimana kita selaku umat Islam menyikapi hari Valentine? Sedikit sejarah tentang hari Valentine yang jatuh pada setiap tanggal 14 Februari memiliki sejarah panjang yang erat berhubungan dengan masyarakat Nasrani. Kata Valentine sendiri diambil dari nama seorang pendeta yang bernama Santo Valentine. Ia adalah orang yang berani menolak kebijakan Kaisar Romawi Claudius yang melarang pernikahan dan pertunangan. Pelarangan ini berawal dari kesulitan pemerintahan Romawi merekrut pemuda dan para pria sebagai pasukan perang. Padahal pada masa itu, pemerintahan dalam keadaan perang dan sangat membutuhkan tenaga sebagai prajurit. Sang kaisar menganggap kesulitan ini berasal dari keengganan mereka meninggalkan kekasih, istri, dan keluarganya. Oleh karena itu, sang kaisar mengeluarkan peraturan yang melarang pernikahan karena pernikahan dianggap sebagai salah satu penghambat perkembangan politik Romawi pada waktu itu. Peraturan ini kemudian ditolak oleh Santo Valentine sehingga ia dihukum mati pada tanggal 14 Februari tahun 270 Masehi. Hari inilah yang diabadikan oleh gereja sebagai hari Valentine dan dijadikan momentum simbolik pengungkapan kasih sayang oleh masyarakat Nasrani. Hanya saja, kemajuan teknologi informasi mampu meruntuhkan tembok pemisah ruang dan waktu, hingga berbagai budaya itu dianggap milik bersama. Maka banyak sekali kaum muslim yang ikut memerayakan hari Valentine tersebut dengan berbagai tradisinya, dan banyak pula kaum Nasrani yang ikut memeriahkan hari raya. Bahkan mereka saling memberikan ucapan selamat. Teman-teman sekalian, baiknya bagi kaum muslimin, khususnya yang sering berinteraksi dengan kaum Nasrani, harus berhati-hati karena bisa saja terjatuh dalam kekufuran apabila dia salah meletakkan maksud hatinya atau salah meletakkan niatnya. Karena dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dengan jelas diterangkan bahwa yang pertama, apabila seorang muslim yang mempergunakan perhiasan atau aksesoris seperti yang digunakan kaum kafir dan terbersit di hatinya kekaguman pada agama mereka dan timbul rasa ingin meniru gaya mereka, maka muslim tersebut bisa dianggap kufur, apalagi jikalau muslim itu sendiri sengaja menemani mereka ke tempat peribadatannya. Teman-teman sekalian, yang kedua, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, apabila dalam hati muslim ada keinginan untuk meniru model perayaan mereka, namun tanpa disertai kekaguman atas agama mereka, hal itu terbilang sebagai dosa. Yang ketiga, apabila muslim itu meniru gaya mereka tanpa ada maksud apa-apa, maka hukumnya adalah makruh. Teman-teman sekalian, namun jika diperhatikan fenomena sekarang, tidaklah demikian. Kebanyakan kaum muda yang merayakan Valentine dengan berbagai macam tradisinya itu sama sekali tidak berhubungan dengan agama. Bahkan jarang sekali dari mereka yang mengerti hubungan Valentine dengan agama Nasrani.
Yang berlaku sekarang dalam Valentine yang telah mentradisi di kalangan kaum muda-mudi menjurus kepada kemaksiatan yang dapat dihukumi sebagai haram. Misalkan merayakan Valentine dengan mengutarakan rasa sayang di tempat yang sepi dan hanya berduaan, atau merayakan Valentine bersama yang mengganggu ketertiban umum, apalagi merayakannya dengan pesta pora yang memubazirkan harta. Sungguh semua itu diharamkan dalam ajaran Islam, karena segala hal yang bisa dianggap menyebabkan terjadinya maksiat, hukumnya seperti kemaksiatan itu sendiri. Teman-teman sekalian yang berbahagia, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.